Memang dalam konteks pengelolaan lahannya ada upaya-upaya dengan sengaja misalnya membakar ataupun lalai gitu ya untuk menjaga konsesinya. 99%-nya itu karena tindakan manusia. Dalam catatan kami sebenarnya 99% itu adalah kelompok kapital gitu. Logikanya masyarakat biasa ngebakar wilayah yang itu adalah konsesi, ada pemiliknya, ada yang pengelolanya ya. Lalu kemudian mereka nanam sawit di sana, itu nggak make sense gitu. Atau ada nggak jaminan bahwa masyarakat di Kalimantan dan di Sumatera yang setiap hari terpapar asap harus melindungi dirinya secara sederhana misal dengan masker. Dan itu dikasih gratis nggak oleh negara? Jangan-jangan semua beban itu sekarang ditanggung oleh masyarakat. Kami sebenarnya menyebut ini sebagai corporate crime ya Mbak ya. Jadi ada kejahatan korporasi di sana gitu. Wilayah Indonesia sebagian besar itu konsesi atau memang hutan lindung? Nah, sebagian besar itu dikonsesi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kawan, inilah kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla ini kembali menjadi sorotan ya di sejumlah wilayah di Indonesia, di mana Kalimantan ini menjadi salah satu wilayah yang paling besar terkena dampak atau yang menjadi kawasan karhutla terbesar gitu ya. Cuman pertanyaan besarnya adalah, apakah benar karhutla ini semata-mata dipicu karena faktor cuaca ekstrim atau memang ada persoalan lain? Dan di studio sudah ada Mbak Uli Artasiagian selaku Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi. Mbak Uli, apa kabarnya? Baik Mbak. Baik, kita di sini masih baik ya Mbak ya, Iya, masih betul. menghirup udara yang bisa dibilang bersih lah ya, walaupun sebenarnya polusi ada sih. Iya. Cuman kita bisa bayangkan kemarin di media sosial juga ramai sekali anak-anak sekolah, POV-nya anak sekolah di daerah Kalimantan ketika terjadi kebakaran hutan. Nah, pertanyaannya besarnya itu sebenarnya mendasar banget sih ini Mbak Uli. Apakah kebakaran hutan di Kalimantan terutama ya, karena yang paling besar di sana, murni faktor cuaca atau memang ada faktor lain di balik itu? Kalau pandangan Walhi seperti apa Mbak? Iya, makasih Mbak. Jadi saya juga kemarin baru pulang dari Riau, dari Pekanbaru, 3 hari saya dan bersama teman-teman Walhi lainnya juga terpapar kabut asap. Jadi sebenarnya di Pekanbaru dan di Jambi serta di Sumatera Selatan juga asapnya mulai banyak gitu ya kan, dan seperti akan menyusul Kalimantan dengan situasi yang buruk gitu. Nah, mengingat itu sebenarnya problem dari kebakaran hutan dan lahan ini kan tidak sesimpel ketika api muncul, asap timbul gitu, dan kemudian bisa didekatin dengan tindakan-tindakan memadamkan apinya, lalu kemudian modifikasi cuaca. Nah, tapi problem kebakaran hutan dan lahan itu sebenarnya problem struktural, Mbak. Kenapa kita bilang problem struktural? Karena sebenarnya kebakaran hutan dan lahan itu adalah kausalitas atau akibat dari 2 masalah besar. Satu itu adalah gagalnya tata kelola perlindungan ekosistem kita, ya. Sederhananya adalah salah urus negara dalam pengelolaan gambut ya dalam hal ini, karena hampir sebagian besar sebenarnya kebakaran hutan dan lahan itu terjadi di lahan gambut gitu. Dan kalau kita merefer data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada waktu itu dan sekarang Kementerian Kehutanan, 80% sebenarnya gambut kita itu dalam kondisi yang rusak gitu, ekosistem gambut kita. Dan ekosistem gambut ini kan memang paling besar ada di Kalimantan dan di Sumatera, seperti Jambi, Pekanbaru dan Sumatera Selatan. Nah, pertanyaannya, kenapa gambut ini rusak? Karena gambut itu dikatakan rusak kalau kemudian kondisinya kering. Sederhana kan sebenarnya gambut itu kayak spons ya, spons kita nyuci piring di rumah itu. Kalau kita baru beli kan sponsnya kering ya. Tapi kalau kita kasih air, maka dia basah dan airnya tertahan gitu. Nah, sebenarnya ekosistem gambut itu seperti itu. Secara alamiah memang dia menyimpan air. Jadi dia tuh menyimpan air dalam
kuantitas yang sangat banyak sekali. Tapi kemudian ekosistem ini menjadi rusak karena gambut kita itu memang diserahkan kepada perusahaan-perusahaan untuk kemudian diubah menjadi sawit, perkebunan sawit dalam skala yang luas, dan kebun kayu atau pemerintah sering bilang hutan tanaman industri gitu. Nah, kenapa rusak? Dan kenapa dikeringkan? Karena kalau misalnya gambut ini dengan jumlah air yang sangat banyak sekali di bawah, itu kalau nanam tuh nggak akan bisa tumbuh, Mbak. Jadi dia harus dikeringkan memang dengan membangun kanal-kanal besar. Jadi kanal-kanal besar itulah yang sebenarnya membuat ekosistem gambut itu menjadi kering sehingga rentan terbakar. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang dalam konteks pengelolaan lahannya, ada upaya-upaya dengan sengaja misalnya membakar ataupun lalai gitu ya untuk menjaga konsesinya. Nah, yang kedua itu adalah problem tata kelola izin kita yang masih sangat serampangan, belum baik. Kenapa kami bilang begitu? Karena dalam catatan kami ada sebanyak 900-an lebih izin perusahaan baik itu sawit maupun PBPH ya yang beroperasi di ekosistem hutan dan gambut. Yang tadi kita tahu bahwa gambut itu sebagai ekosistem yang penting tetapi sekaligus genting. Kalau dia kemudian diliberalisasi dengan cara diberikan kepada pemegang usaha untuk diubah fungsi dan peruntukannya, maka dia akan menjadi rentan rusak dan menjadi sumber masalah kalau dia salah diurus. Nah, tetapi pasca menyerahkan izin itu pemerintah kita atau pengurus negara kita tidak melakukan tanggung jawab untuk kemudian memonitoring, ya kan, terus kemudian mengevaluasi apakah perusahaan itu bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang gitu. Jadi pertemuan kedua ini itulah yang sebenarnya membuat persoalan kebakaran hutan dan lahan itu terjadi setiap tahun gitu. Jadi bukan karena pure faktor cuaca ekstrim yang lagi kemarau ini ya, karena memang ada tadi tata kelola yang boleh disampaikan gitu ya. Jadi musim kering itu sebenarnya kayak El Nino sekarang itu hanya mendorong, memicu gitu Mbak. Jadi problemnya sudah ada, lalu kemudian dipicu gitu ya kan, sehingga dampaknya makin besar gitu. Benar. Nah, Walhi juga tahun lalu juga katanya sudah memberikan titik-titik hotspot gitu ya. Lalu gimana kelanjutannya? Apakah himbauan atau pemberitahu titik-titik itu direspon dengan baik oleh pemerintah? Sebenarnya kami menyerahkan data titik-titik api itu berada di mana itu sejak kebakaran tahun lalu 2015, Mbak. Jadi setiap tahun kami itu selalu memantau titik-titik api ya, dan juga kebakaran hutan dan lahan melalui ground check di lapangan. Nah, tiap kali misalnya kami menyusun laporan, kami itu juga menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah ya. Dalam hal ini misalnya kementerian lembaga terkait. Di level daerah, teman-teman walhi daerah itu memasukkan laporan atau melaporkan perusahaan-perusahaan yang terindikasi terbakar ataupun terbukti terbakar itu ke Polda gitu, kepolisian, berharap ada upaya penindakan gitu. Di level nasional kita selalu menyampaikan laporan itu kepada kementerian lembaga terkait, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan gitu, berharap ada upaya penegakan hukum di sana. Tapi sebagai pelapor kami tidak pernah diberitahu sejauh mana laporan-laporan kami itu diperiksa dan sebanyak apa kemudian perusahaan-perusahaan yang kami laporkan itu juga ditindak dalam konteks penegakan hukumnya. Karena dalam catatan kami juga tidak sedikit perusahaan-perusahaan tersebut berulang Mbak terbakar. Jadi dia sudah terbakar di 2015, terbakar lagi 2019, terbakar di 2023 dan tahun ini terbakar lagi. Bahkan ada perusahaan yang sebenarnya sudah pernah diputus bersalah oleh pengadilan. Tapi Mbak, sudah inkrah putusannya tapi masih terbakar gitu. Nah, artinya penegakan hukum itu memang harus dilakukan secara struktural gitu, dan ada perspektif pemulihan di sana harusnya. jadi kayak seolah-olah cuma pelaporan saja sudah terbukti perusahaan A yang melakukan, tapi tidak ada tindak lanjut dan juga publik juga nggak tahu lanjutannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau dari Walhi sendiri, apakah mungkin hutan yang terbakar sebesar itu tanpa ada
aktivitas manusia mungkin nggak sih? Mungkin bisa kali ya, tapi maksudnya persentasenya berapa nih Mbak? Antara memang pure beneran dibakar secara sengaja sama emang faktor murni dari alam. Jadi sebenarnya kalau kita baca literatur itu hanya 1% ya Mbak ya. 1% yang murni dari alam. Iya gitu, murni dari alam. 99%-nya itu karena tindakan manusia. Tapi tindakan manusia di sini juga harus kita klasifikasi gitu Mbak. Karena menyamakan semua tindakan manusia itu juga menjadi tidak adil gitu kan. Ujung-ujungnya kayak sekarang nih ada proses untuk mengkambing hitamkan masyarakat adat gitu yang membakar lahan gitu. Jadi ketika kita ngomong ini adalah intervensi manusia, kita harus lihat lagi sebenarnya manusia ini siapa gitu. Apakah mereka kelompok pemegang kapital ya, dalam hal ini adalah korporasi yang pemegang izin, atau kemudian masyarakat biasa. Dalam catatan kami sebenarnya 99% itu adalah kelompok kapital gitu. Iya, jangan sampai yang kayak beredar dari media sosial juga kan sudah ketahuan dari CCTV tuh diduga oknum yang sengaja membakar lahan kering, makanya jadi merembet kemana-mana. Oke, mereka ditangkap sama polisi gitu, tapi setelah itu apa gitu kan? Banyak juga berita-berita, bahkan presiden juga katanya menerima pesan kebakaran hutan dan lahan di sekitar situ itu memang memanfaatkan rakyat-rakyat kecil, disuruh oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Iya, dalam temuan kami juga kebanyakan begitu Mbak. Jadi sebenarnya yang kena cuma yang ngebakar. Benar pelaku lapangan gitu. Jadi tidak sampai kepada mengungkap siapa sih aktor intelektual di belakangnya, siapa yang nyuruh, sederhananya begitu. Dari dulu udah selalu seperti itu. Iya, temuan kami sejak kebakaran hutan dan lahan 2015 tuh kami banyak menemukan begitu Mbak. Jadi yang ditangkap itu adalah orang-orang yang pelaku lapangannya gitu. Bahkan misal di Riau ketika kami melaporkan perusahaan gitu ya kan, itu di SP3 kan Mbak gitu. Jadi kebanyakan memang aku nggak tahu secara sederhana mungkin sangat lebih mudah untuk menjerat pelaku lapangan ketimbang menjerat pelaku intelektualnya gitu. Nah, harusnya memang negara kita itu atau pengurus negara kita itu mampu mengungkap siapa sih dalang di balik ini gitu. Iya. Nah, ada dugaan juga bahwa pembakaran itu dilakukan kan untuk alih fungsi lahan. Kalau temuan Walhi memang benar seperti itu atau memang ada peralihan lain? Sebenarnya mudah ya Mbak, nanti mungkin teman-teman publik bisa ngelihat pasca kebakaran ini apa yang tumbuh di atasnya gitu. Nanti bisa perhatikan sendiri gitu. Tapi dalam catatan kami gitu ya kan, ya tidak semua gitu ya kan, tapi hampir sebagian besar ketika pasca kebakaran itu tumbuh sawit, tumbuh tanaman kebun kayu gitu, kayu industrial gitu. Nah, sebenarnya ini sebenarnya mudah sih Mbak untuk dicek gitu ya kan. Tinggal lihat misalnya titik api itu berada di wilayah apa gitu. Kalau kemudian titik api itu berada di wilayah konsesi perusahaan, sudah pasti dia nantinya akan tumbuh tanaman sesuai dengan izin perusahaannya. Apakah sawit ataukah kemudian kebun kayu gitu untuk industri gitu. Karena nggak mungkin Mbak dalam logikanya masyarakat biasa ngebakar wilayah yang itu adalah konsesi, ada pemiliknya, ada yang pengelolanya ya. Lalu kemudian mereka nanam sawit di sana, itu nggak make sense gitu. Kan dalam pengalaman kami masuk ke dalam wilayah konsesi itu aja aksesnya susah ya. Gitu. Giliran udah kebakaran ini baru aksesnya iya dipermudah gitu ya. Jadi jawabannya nanti teman-teman di publik bisa ngecek tuh pasca kebakaran ini tumbuh apa sih di atasnya gitu. Tapi setelah itu kan kita nggak bisa melakukan apapun selain hanya melihat. Iya. Ya harusnya kita bisa kita bisa mendesak negara bisa melakukan hal yang lebih radikal ketimbang modifikasi cuaca dan memadamkan api gitu. Nah, tadi menarik juga ya, Mbak Uli juga sempat ngomong kan, area konsesi atau area yang terbakar itu adalah area-area sekitar perusahaan. Di balik itu sebenarnya kalau dari sisi pemerintah, siapa sih yang bertanggung jawab untuk mengatur regulasi ini, Mbak? Nah, tinggal dilihat nih Mbak, status kawasannya apa gitu. Kalau misalnya titik api atau kebakaran itu terjadi di wilayah di luar dari kawasan hutan negara dan itu berada di hak guna usaha ya, baik itu ya perkebunan monokultur, maka kewenangannya itu ada di Kementerian ATR BPN. Bukan di Kementerian Kehutanan? Bukan di Kementerian Kehutanan gitu. Mungkin ini yang banyak orang salah paham. Benar. Jadi sebenarnya Kementerian Kehutanan tuh bukan
satu-satunya aktor yang harus bertanggung jawab. Bukan jadi satu-satunya, bukan satu-satunya. Tapi kemungkinan ada yang bertanggung jawab. Tapi iya, jadi kalau kemudian titik api dan kebakarannya itu berada di kawasan hutan negara, ya kan, dan kemudian di atasnya itu ada izin di sektor kehutanan atau PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, maka kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan. Nah, tetapi ada satu Kementerian Lingkungan Hidup yang sebenarnya bisa bertanggung jawab untuk kedua kawasan ini karena dia mewakili kepentingan lingkungan hidup. Karena izin lingkungannya itu diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Jadi ketiga kementerian ini harusnya bisa ditagih pertanggungjawabannya gitu. Sampai sekarang misal kami tidak melihat ada statement dari ATR BPN ya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, dan publik juga tidak ngejar ditanggung jawab dari ATR BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Nah, tetapi ketika sekarang misal dalam konteks Kalimantan itu apinya sudah banyak, asapnya juga sudah sangat tebal sekali sampai ke negara tetangga, maka keselamatan rakyat tuh menjadi hal yang penting gitu Mbak. Nah, keselamatan rakyat menjadi hal yang penting ini harus diinterpretasikan atau dieksekusi dalam bentuk ada nggak fasilitas, jaminan terhadap fasilitas kesehatan khusus paru. Misalnya gitu, Kementerian Kesehatan udah merilis ya Mbak minggu lalu bahwa hampir 3 juta orang yang terkena ISPA saat ini gitu ya kan, dan itu meningkat gitu. Lalu pertanyaannya setelah merilis data itu apa gitu? Ada nggak penyediaan fasilitas kesehatan khusus paru, atau ada nggak jaminan bahwa masyarakat di Kalimantan dan di Sumatera yang setiap hari terpapar asap harus melindungi dirinya secara sederhana misal dengan masker. Dan itu dikasih gratis nggak oleh negara? Jangan-jangan semua beban itu sekarang ditanggung oleh masyarakat gitu. Juga ya, sebenarnya itu adalah uang masyarakat iya, juga. Betul. Mbak, yang menarik juga nih Mbak, kalau misalnya kebakaran ini berulang terjadinya di konsesi yang sama. Nah, menurut Walhi ini lebih tepat disebut kelalaian, lemahnya pengawasan, atau hal lain? Kami sebenarnya menyebut ini sebagai corporate crime ya Mbak ya. Jadi ada kejahatan korporasi di sana gitu. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan prasyarat-prasyarat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Misal ketika mereka beroperasi di lahan ekosistem gambut misalnya, itu ketat banget Mbak prasyaratnya. Mereka harus punya fasilitas pemantauan, early warning. Terus ketika api muncul kemudian mereka punya fasilitas untuk memadamkan. Terus mereka dilarang untuk membuat kanal-kanal besar gitu kan, karena itu akan merusak gambut. Dan kemudian untuk gambut lindung ya, karena gambutnya dalam, maka itu sebenarnya nggak boleh dialihfungsikan. Itu menjadi wilayah high conservation value, konservasi tinggi, dan itu nggak boleh dialihfungsikan, nggak boleh ditanam. Nah, pertanyaannya adalah perusahaan-perusahaan ini menjalankan itu atau enggak gitu. Kalau kemudian berulang kali ditemukan kebakaran di konsesinya, ya pakai aja pendekatan pasal 98 dan 99 di UU PPLH bahwa nggak penting dia dibakar atau terbakar gitu, selama kemudian udaranya melampaui ambang batas baku mutu, maka dia harus bertanggung jawab terhadap situasi itu gitu. Atau ketika misalnya ditemukan terbakar di wilayah di luar konsesinya, tapi itu di sebelah, itu kita bisa pakai peraturan pemerintah soal gambut, di mana kemudian si perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap wilayah yang berada di dekat wilayah konsesinya gitu. Jadi sebenarnya undang-undang kita udah jelas nih Mbak. Nah, kedua, karena peraturan kita udah jelas, dan kalau kemudian negara tuh tetap membiarkan itu terjadi, tidak melakukan penegakan hukum, tidak kemudian melakukan pemulihan terhadap wilayah itu, maka ya negara juga melakukan sebuah kejahatan dong Mbak, karena dia nggak berjalan sesuai dengan undang-undang yang disusun. Makanya kami bilang ini sebenarnya layak disebut sebagai state corporate crime gitu. Karena antara kedua-duanya ini terlibat di dalamnya. Terlibat. Harusnya kan pengurus negara itu memastikan bahwa si perusahaan ini menjalankan mandat dari undang-undang. Karena pemerintah juga berjalan sesuai dengan mandat undang-undang. Nah, kalau dua-duanya nggak jalan, berarti nggak jalanin mandat undang-undang dong gitu.
Percuma ada undang-undang dan peraturannya gitu Bener, ya. percuma gitu. Mbak tadi kan Mbak Uli juga bilang untuk yang bertanggung jawab adalah ketiga lembaga negara itu ya Mbak ya. Yang pertama ATR BPN, Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ya, sebenarnya polisi juga bisa di sana, Mbak, gitu. Misalnya kayak sekarang Bareskrim tuh menetapkan 72 tersangka ya. Itu sebenarnya mereka juga melakukan upaya-upaya untuk mencari gitu siapa dalang dari penyebab kebakaran hutan dan lahan. Tapi meskipun kami warning nggak boleh ya selesai pada 72 individu ini gitu, tapi harus melihat siapa kemudian yang nyuruh. Jadi dari sana sebenarnya kita belajar bahwa ada juga kewenangan dan tanggung jawab kepolisian dalam hal ini untuk memastikan kebakaran khususnya ya di luar kawasan hutan itu ditindak gitu. Nah, kalau misalnya dari Walhi sendiri melihat kebakaran yang ada di wilayah Indonesia, sebagian besar itu konsesi atau memang hutan lindung? Nah, sebagian besar itu dikonsesi, Mbak. Kami dalam tahun ini saja kami mengeluarkan 3 rilis secara berkala ya Mbak ya. 3 hasil analisis kami secara berkala. Pertama itu di Maret kami ngeluarin data terkait dengan titik api yang mayoritas itu berada di korporasi dan tidak sedikit dari korporasi itu berulang terbakar ya. Terus kemudian tidak ada respon dari pengurus negara. Di Juli kami merekap data mulai dari Januari sampai Juli. Di Kalimantan saja berdasarkan data analisis kami 74%-nya itu ada di konsesi, Mbak. 74% ada di konsesi. Itu baik konsesi pemegang izin untuk sawit HGU maupun PBPH. Nah, di Agustus ini kami merilis data lagi gitu ya kan. Ada kami menemukan sebanyak 350-an lebih perusahaan yang terdapat titik api dengan high confidence gitu. Jadi ini 80-90% dia itu pasti terbakar wilayahnya gitu. 350-an perusahaan, tapi yang baru ditindak 6 ya. Ini. Mungkin saking banyaknya kali. Saking banyaknya. Nah, makanya kami sebenarnya mendorong, Mbak. Jadi ini harusnya paralel memang upaya evaluasi ini. Jadi evaluasi aja semua perusahaan sekarang kan sembari memang menangani pemadamannya gitu. Evaluasi seluruh perusahaan bisa dimulai dari perusahaan yang beroperasi di ekosistem gambut gitu karena udah ratusan perusahaan nih Mbak. Jadi dia nggak bisa didekatkan dengan case per case lagi gitu. Benar. Malah semakin banyak justru semakin susah nanti penanganannya ya. Dan Papua sekarang menjadi epicentrum baru kebakaran hutan dan lahan ya. Meninggi nih sejak Juli sampai sekarang tuh Papua itu banyak tuh terdapat titik api di sana dan ini linear ya, inherent dengan upaya atau tindakan-tindakan pembukaan lahan yang kemudian itu didorong oleh perizinan ataupun program-program negara saat ini gitu. Dan kalau menurut Mbak Uli, apakah pemerintah tuh cukup hanya mengeluarkan larangan kepada masyarakat aja tanpa menindaklanjuti? Iya. Untuk pelaku-pelaku perusahaan-perusahaan. Sebenarnya Mbak memberikan larangan kepada masyarakat itu tuh kami maknai sebagai sebuah upaya untuk menggeser tanggung jawab ya Mbak ya. Tadinya tanggung jawabnya harusnya ada di negara dan aktor non negara. Aktor non negara ini siapa? Korporasi. Kalau kita pakai pendekatan bisnis dan HAM kan ada 2 entitas ini yang harusnya bertanggung jawab dalam konteks hak asasi manusia gitu. Nah, ada upaya untuk menggeser ke masyarakat gitu ya kan. Kalau misal kita ngelihat sekarang si Kemendagri ngeluarin peraturan untuk membatalkan seluruh perda yang membolehkan masyarakat membakar ya kan. Itu sebenarnya bertentangan Mbak dengan undang-undang karena sebenarnya pengecualian untuk boleh membakar itu ada di Undang-Undang PPLH pasal 68 ayat 2 gitu. Dan pengecualian boleh membakar ini kriterianya dan prasyaratnya ketat Mbak. Ada 3 misalnya. 1 itu adalah dia itu harus dilakukan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Jelas siapa subjeknya. Yang kedua, dia itu secara luasan nggak boleh lebih dari 2 hektar dan itu setiap kepala keluarga. Jadi bukan perorangan, setiap kepala keluarga. Ketiga, dia harus hati-hati. Kehati-hatian itu dia diwujudkan dengan adanya sekat-sekat bakar ketika membakar gitu. Dan yang terakhir adalah tanamannya Mbak. Tanamannya itu adalah varietas lokal gitu. Jadi bukan sawit
gitu. Jadi kalau kita iya, iya. ngelihat masyarakat adat Peladang misalnya di Kalimantan, mereka membakar dengan pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Banyak tuh ya, inilah.com juga ngelihat tuh di IG-nya, saya lihat tuh maparin video dari lapangan di mana memang masyarakat adat tuh mengelola dengan melakukan pembakaran tuh dia nggak meluas gitu. Dan yang ditanam itu adalah padi, Mbak, padi, jagung, varietas lokal. Nah, itu direcognize oleh negara melalui pasal 68 Undang-Undang PPLH tadi. Jadi itu adalah bentuk pengakuan oleh negara bahwa kita punya cara pengetahuan tradisional gitu dalam mengelola lahan. Nah, ini nggak boleh nih kemudian dijadikan kambing hitam untuk mengalihkan tanggung jawab itu kepada masyarakat adat gitu. Jadi peladang tuh bukan penjahat gitu. Mbak, tapi kan kita kayaknya sekarang ini berfokusnya terlalu bagaimana caranya supaya api di hutan itu cepat padam. Kita juga jangan lupa dong ya terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, kalau dari pandangan Walhi sendiri, menurut Mbak Uli, penanganan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak sampai sejauh ini sudah seperti apa? Apakah sudah betul, sudah tepat, atau memang masih ada masyarakat yang belum tersentuh padahal mereka juga kena dampaknya? Ya, sampai sejauh ini sebagian besar masyarakat tuh berjuang sendiri ya Mbak ya, memenuhi alat-alat perlindungan diri itu sendiri gitu. Mereka beli masker sendiri gitu ya kan, terus akses terhadap kesehatan juga pasti sendiri gitu. Dan sampai sekarang misalnya kita belum dengar ya dari pengurus negara gitu sejauh mana mereka memastikan bahwa akses itu semuanya gratis dan mudah untuk didapatkan gitu ya. Lalu kemudian juga sebenarnya gini Mbak, ada yang namanya pasal 72 di Undang-Undang Kehutanan nomor 4 tahun 99 ya. Undang-Undang Kehutanan yang kemudian pasal 72 ini memberikan legal standing atau memberikan kewenangan kepada Kementerian Kehutanan untuk mewakili masyarakat korban dari kerusakan hutan untuk dapat pemulihan. Gitu. Jadi sebenarnya masyarakat yang menjadi korban tahunan dari kebakaran hutan dan lahan pasti kemudian ada biaya kerugian material dan non material yang dikeluarkan, itu sebenarnya bisa dipulihkan. Gitu. Pertanyaannya adalah Kementerian Kehutanan mau memakai legal standing ini atau enggak gitu untuk mewakili masyarakat korban. Selama ini masyarakat berjuang sendiri kok. CLS Citizen Lawsuit itu masyarakat lakukan di Kalimantan Tengah, di Riau gitu. Tapi kan kita tahu bahwa ketika masyarakat menggugat, itu ada cost juga yang dikeluarkan. Betul. Di Jambi Walhi juga menggugat pakai legal standing. Padahal sebenarnya ada instrumen yang diakui oleh negara, disusun sendiri oleh negara dalam undang-undang, dan itu nggak pernah di-exercise oleh kementerian gitu. Jadi saatnya sebenarnya sekarang tuh hak rakyat tuh dipulihkan gitu dengan tadi memakai legal standing itu gitu. Semoga ya, maksudnya pemerintah nggak hanya cepat-cepat untuk mengirim bantuan untuk memadamkan, tapi juga melihat siapa aja nih warga-warga yang sekitar yang terkena dampak itu juga menjadi suatu perhatian. Dan nggak lupa juga perusahaan-perusahaan mana yang sudah berulang melakukan hal seperti ini. Benar. Soalnya kan tadi Mbak Uli bilang kalau untuk faktor cuaca ini hanya 1%, ini lebih ke konsesi gitu ya Mbak ya. Nah kalau menurut Mbak Uli pesan untuk pemerintah dalam menghadapi kebakaran hutan yang kayaknya hampir setiap tahun dan polanya selalu berulang, yang paling ampuh untuk dijalankan pemerintah saat ini dan kedepannya supaya tidak ada kebakaran hutan tahunan itu apa Mbak dari Walhi? Ya, jadi kita sebenarnya hanya punya 2 musim ya Mbak ya. Musim hujan sama musim kemarau. Tapi sekarang kita punya 4 musim Mbak. Apa tuh? Hujan, kemarau, kebakaran, sama kebanjiran. Nah, artinya apa Mbak? Kita sebagai rakyat gitu ya kan, jangan mau kemudian jangan mau menjadi korban dari hegemoni gitu ya kan, bahwa kebakaran hutan dan lahan ini adalah peristiwa alam dipicu oleh El Nino dan ini kayak semacam kewajaran tiap tahun terjadi. Jangan sampai ini menjadi anomali baru gitu. Karena kebakaran hutan dan lahan ini adalah tadi kegagalan 2 tadi, tata kelola ekosistem dan tata kelola perizinan gitu. Nah, yang harusnya bertanggung jawab itu adalah pengurus negara dan korporasi. Pengurus negara jalaninlah undang-undang yang sebenarnya sudah mengatur soal bagaimana
kewajiban dari pengurus negara itu untuk memastikan adanya tata kelola perizinan yang baik, adanya tata kelola ekosistem yang baik, jaminan keselamatan terhadap rakyat, adanya perlindungan terhadap lingkungan. Nah, kalau ini dijalankan sebenarnya itu bisa sangat meminimalisir kebakaran hutan dan lahan itu bisa berulang kembali gitu tahun berikutnya. Lalu kemudian lakukan penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi gitu. Penegakan hukum ini juga tidak boleh selesai pada penyegelan perusahaan, pembekuan izin, pencabutan izin, tetapi juga harus dituntut korporasinya melakukan pemulihan terhadap ekosistem itu karena itu tanggung jawab mereka, Mbak. Izinnya pasca dicabut, tapi sebenarnya tanggung jawab untuk memulihkannya itu masih melekat pada korporasi karena kalau hanya selesai pada pencabutan izin, ekosistem gambutnya nggak dipulihkan, tetap aja rentan terbakar. Dan kami juga mewarning nih Mbak sejak awal bahwa upaya pencabutan izin dalam 1 tahun terakhir langgamnya itu selalu diikutin dengan pemulihan izinnya atau kemudian menyerahkan izin itu kepada entitas baru. Kami mengingatkan misalnya pencabutan 28 izin yang perusahaan ya yang terbukti menyebabkan banjir misalnya di Sumatera kemarin. Pasca pencabutan izin, beberapa izin itu dipulihkan, diserahkan lagi kepada korporasi sebelumnya. Atau yang kedua, diserahkan kepada Danantara lalu dikelola oleh BUMN. Nah, kita nggak mau, Walhi nggak mau kemudian langgam yang sama itu juga dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang nantinya dicabut karena terbakar, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi dia harus diikuti dengan pemulihan agar memang problem kebakaran hutan dan lahan itu bisa terjawab. Gitu. Nah, menarik yang Mbak Uli bilang tadi kan sempat ke Riau juga 2-3 hari yang lalu ya Mbak ya. Kondisinya kalau dari segi masyarakatnya itu seperti apa sih di sana dengan adanya dampak dari kebakaran hutan ini Mbak? Iya, jadi saya baru balik kemarin. Ya 2-3 hari kami di Riau. Sekarang di Riau tuh anak-anaknya udah diliburkan Mbak di Pekanbaru ya. Sudah kan kota ya? Iya kota. Jadi apinya tuh asapnya tuh udah sampai ke kota, pekat. Kalau misalnya kita keluar nggak pakai masker itu terasa sesak Mbak. Saya analogikan misalnya kalau kita di ruangan sempit dan itu orang yang ngerokok semua. Ya ampun, segitunya. Iya, bisa segitu. Oh my god, gak kebayang. Iya, itu bukan hanya saya yang bilang, tapi teman-teman yang lain ya, yang misal dari ujung timur kayak Maluku, aduh saya baru sekali nih ngerasakan ternyata kabut ini tuh sebegitunya ya, gitu. Itu Mbak analoginya kalau mau kemudian kita mencoba untuk merasakan bagaimana penderitaan masyarakat yang menjadi korban asap saat ini gitu. Sesak. Dan memang harus pakai masker, Mbak. Tapi gimana untuk yang lansia? Gimana untuk yang balita? Betul, ibu hamil, bayi, gitu. Mungkin yang seumuran kita bilang itu adalah kayak di dalam ruangan sempit terus asap rokok. Gimana mereka yang masih kecil? Gimana mereka yang udah tua? Ibu hamil? Iya, jadi bisa bayangin sih, Mbak. Makanya kami bilang tadi bahwa jaminan terhadap keselamatan rakyat itu menjadi hal yang penting saat ini. Gitu. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah sana apa, Mbak? Yang sudah dilakukan sama pemerintah di daerah Riau sana? Penanganan awal. Penanganannya ya masih hampir sama ya Mbak ya, modifikasi cuaca, pemadaman api gitu. Nah, ini yang juga jadi penting nih kemarin teman-teman Wali Riau juga mengingatkan bahwa hasil dari CLS Citizen Law Suite-nya teman-teman di Riau itu sebenarnya mewajibkan pemerintah provinsi itu memberikan jaminan atau membangun fasilitas khusus paru sama memberikan fasilitas perlindungan secara gratis ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi gitu. Nah, tinggal kita ngecek aja apakah itu udah dijalanin atau belum gitu. Semoga ya Mbak, walaupun memang sekarang mungkin mau modifikasi cuaca ya sudahlah monggo, yang penting asapnya cepat hilang, kebakarannya juga cepat hilang juga, nggak ada. Yang kita harapkan adalah penanganan terhadap masyarakat di sekitar yang terkena dampaknya. Benar. Dan selain itu juga kita nggak mau ini menjadi anomali baru kalau kata Mbak Uli. Ya semoga semua peraturan undang-undang yang sudah ada benar-benar dijalankan. Ya, berarti kan PR-nya adalah bagaimana kita menjalankan, mau atau tidak menjalankan itu. Kemauan politik sih Mbak dari pengurus negara itu yang penting sebenarnya. Kalau udah dengar kata politik
Iya udah ya. Ya intinya kemauan ya, karena semuanya itu sudah diatur. Saya juga pernah bicara ngobrol-ngobrol sama beberapa guru besar UI yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Sebenarnya kita semua tuh di negara kita udah bagus, peraturannya sudah ada, sanksinya sudah jelas. Tinggal amanah atau enggak, Iya, mau betul. atau tidak menjalankannya. Itu PR besarnya berarti ya Mbak ya. Ya semoga kebakaran hutan yang ada di wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan ya, karena Kalimantan terbesar, cepat padam, cepat asapnya juga cepat hilang, dan semoga yang terdampak juga segera mendapatkan penanganan, karena kita nggak habis pikir mungkin kita di sini bisa menghirup udara yang cukup segar walaupun tetap ada polusi ya. tapi nggak seberat. Betul, teman-teman di Kalimantan dan di Sumatera. Betul. Oke, terima kasih Mbak Uli atas Ya, waktunya. sama-sama, Mbak. Semoga ini menjadi obrolan yang bermanfaat dan tadi juga menjadi ilmu baru ya, karena ini ranahnya adalah nggak cuma di satu lembaga aja, tapi ada di 3 lembaga yang bertanggung jawab. Tapi semua orang, saya rasa sih harus bertanggung jawab atas hak ini ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Uli dan terima kasih kawan inilah, itu tadi podcast kita, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Handika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.